padang mentok-mentok. Setelah lu tahu hot plate, ini kita harus megang nih. Yang kita biasanya nggak biasa pakai pisau-pisau ini nih kita harus gitu, kuliatin gitu kan. Sini kalau misalnya kamu nggak bisa, biar saya bantu. Ih, malunya. Ngerepotin, cowok. So, bayangin. Pertama, udahlah kita tuh disewa. Kita udah dapat rezeki dari sana, minimal profesional dikit, nggak ada profesional. Tahu nggak? Itu daging, nggak, bukannya kita yang bantuin orang, harusnya kan kita pelayan melayani kan. Ini nggak. Harusnya aku dong yang bantuin potong, harusnya kan. Nah, kalau nanti suatu saat aku udah agak lebih pintar, aku yang akan layani gitu. Maksud niat hatiku tuh bener Kak, cuma kadang keadaan nggak mendukung untuk aku melakukan pelayanan itu, paham gak sih? Makanya aku harus belajar lebih banyak, harus lebih berani, lebih percaya diri gitu. Nah, ini malahan sudahlah aku yang LC-nya, dia pula yang potongin. Nih orang, si abang Mas, sini biar saya bantu potong. Malah dia yang potong-potongin, jadi tinggal kita iniin pakai garpu makan. Malu, kayak ngerasa nggak berguna, ngerti gak sih? Apa gunanya aku rasa nggak berguna ketika diajak pergi keluar. Untungnya ya, kalau boleh jujur nih, ibarat dari 100%, 70% tuh kebanyakan orang yang sewa jasa LC-nya tuh lebih senang yang private. Jadi kayak mungkin kita cuman di sebuah rumah aja berapa jam atau berapa hari, tapi tidak kemana-mana. 30%-nya nih yang suka keluar. Abangnya seneng kok, dari mukanya sih dia excited Kak, dari mukanya. Tapi dari hati kita nih ada rasa canggung, paham nggak? Nih di hati nggak bisa bohong, nggak. Kis bukan tipe orang yang, sebenarnya aku nggak mau, tapi kadang keadaan membuat aku kayak gitu. Kayak contoh, aku pernah diajakin makan satu tempat yang asing, tempat mewah juga. Setiap tempat mewah aku pasti merasa sangat asing karena aku nggak pernah ke sana. Kakiku tuh pertama kali aku diajak ke situ gitu. Kalian tahu, bahkan untuk cara cuci tangannya pun aku nggak tahu. Aku tuh di antrian barisan nomor 3, aku ngintip gitu, kuliatin orang depan gimana caranya. Gimana cara cuci tangan sama ini, bikin tangannya kering. Macem-macem. Jadi kalau di tempat orang, kalau yang mewah-mewah gitu, kayak main sensor. Kadang tuh dari berapa jenis itu kan kadang kita nggak tahu caranya, kita harus lihat orang di depan dulu gimana caranya. Habis itu aku berdiri, kulihat orang itu caranya gitu tadi, ku rekam di dalam otakku. Pas aku di situ kok nggak jalan gitu sensornya. Kan ini kayak mana? Ku gini-giniin kan nih, kadang nih kan kayak gitu dia bentuknya untuk kita cuci tangan. Kok nggak keluar ya sensornya? Beneran, aku mau cuci tangan, kok nggak keluar airnya. Aduh malu banget, lama mana di belakang ada antrian gitu kan. Ini gimana aku mau cuci tangan? Masa aku pura-pura balik terus aku seolah-olah kayak cuci tangan? Enggak, belum sampai ke pengering, belum. Tahu-tahu ada cara baru. Jadi ternyata orang yang tadi ngajakin kita pergi keluar, dia sadar kita lama. Dia susulin. Malu banget. Dia nyusul kan. Hei katanya. Kenapa kamu belum tahu caranya ya? Kan kamu tadi ada bilang kamu baru pertama kali kesini, sini aku ajarin. Malunya ya Tuhan, mana di belakang ada orang-orang dengar yang di belakang. Gini loh caranya, biar ini airnya keluar, sensornya di sebelah kiri. Lagian kenapa sih orang-orang kalau di tempat mewah bisa banget bikin acara ribet begitu? Hah? Lucu, malu. Harusnya kan kalau gini sensor. Jadi aku tuh nggak ngeh bahwa ternyata tuh kayak di sebelah kiri tuh kayak ada alat sensornya yang kalau ini kita mau keluarin diginiin dulu, kita harus beginiin. Jadi ada manusia di situ gitu. Segitunya, gitu. Baru keluar noh airnya. Oh, makasih ya Kak. Oh, malu banget. Pengen makan aja ribet. Tahu nggak, dalam hidup ini tuh Kak tentang belajar. Beneran, banyak hal kalau kita tuh nggak mau keluar dari zona nyaman kita, menurut Kis, kita nggak akan mendapatkan hal baru apapun pelajaran dalam hidup. Gara-gara Kis diajak ke tempat-tempat yang seperti itulah Kis jadi tahu dunia luar tuh rasanya tuh kayak melelahkan Kak. Kalau aku boleh jujur, karena apa ya? Sangat banyak hal-hal yang menurut aku menguras energi gitu.
Hmm, iya, semua hal itu harus belajar. Jadi menurut Kis pribadi, bersyukurnya ketika orang yang reservasi kita tapi dia lebih milih private. It's my dream. Aku lebih senang dengan orang-orang yang tidak perlu terlalu membawa pergi keluar. Aduh, kalaupun pergi keluar bisa nggak ke tempat-tempat yang jangan bikin memalukan. Selalu ada aja kejadian yang gak diduga. Aku gak pengen itu terjadi, tapi itu terjadi terus dengan orang yang berbeda-beda. Aku kan malu. Bisa gak sih? Toilet duduk yang selang keluar dari dalam kloset. Ih, itu bener tuh Kak Firsa. Repot banget. Gimana sih sensor itu? Kadang-kadang nih ya, kita duduk, kita tunggu-tunggu kok dia nggak keluar. Kita berdiri, kita nyoba nengokin, tiba-tiba muka kita yang disembur. Maksud, aku tuh sebel banget sama dunia luar, Kak. Bisa nggak sih dibikin yang maksudnya nggak usah bikin kita seribet itu? Kan ada yang jet shower manual nggak sih? Kenapa harus dibikin yang aku tuh nggak ngerti cara aturan mainnya. Biasanya di sisi pinggir tuh kan ada dibuatkan kayak ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang katanya gini 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 gini, susah dipahami. Baca dari 1, 2, kayak biasanya kotak-kotak gitu kan. Poin 1, kedua, ketiga apa gitu kan. Beneran, aduh, dalam hati Kis kalau udah ketemu gini ribet bener. Kis sudah sering kena sembur, Kak, gara-gara yang itu, yang kayak gitu. Karena gini, kita duduk-duduk nunggu lama, kok dia nggak ini tuh, nggak muncul-muncul. Berdiri kita, kenapa dia bisa muncul sendiri? Aneh nggak? Itu sensornya tuh suka salah kayaknya, dia nggak bisa baca. Masa bokong sama muka dia nggak tahu sih? Basah gara-gara WC ketimbang malah jadi itu Kis pernah, tapi untung nggak mandi banget. Jadi dia keluarnya kayak kita langsung respon kita cepet kan, refleks kita mundur, tapi udah kena muka. Sebel banget. Itu beda tahu. Kalau yang dia, kalau misalnya yang ada jet showernya itu ngerti karena di rumah Kis pakai. Tapi kalau yang jet showernya nggak ada, itu pakai apa, woi? Woi, gimana? Kena bikin emosi. Iya, tahu nggak gini loh. Kalau yang ada jet shower kita kan masih paham kan? Tinggal pakai jet shower lalu kita flush, ya kan? Beres. Nah, yang nggak ada jet shower ini tuh, itu baru masalah toilet loh. Banyak masalah yang lain. Belum ke tempat sensor cuci tangan, belum pengering tangan, belum ada. Dunia luar, perkembangannya bener-bener ya. Makanya mendingan aku di rumah aja dah. Sering-sering pergi keluar malah frustasi. Emang harus didampingi, kayak terlalu elit. Wastafel yang kerannya sensor dari atas. Nah, itu pernah tuh. Kalau misalnya kita yang gini dia langsung keluar masih enak kan? Iya nggak? Karena kita udah tahu, kita udah berkali-kali ke mall, kalau kayak gini seret keluar. Tapi ada loh yang cara lain. Kayak dia harus digini-gini, gini. Kayak digini-gini, tapi akhirnya nggak keluar.